Ya sebenarnya event dari yang retreat kemarin itu kan kita ada hiking ya. Ya Baik event, ya. event itu di situ saya ibaratkan event kita sambil hiking pun itu kita bisa belajar meditasi. Karena di saat itu kita harus menyelesaikan misinya kita, tapi itu capek sekali, tapi kita harus ikutin step by step ya kan. Apalagi kemarin tuh sempat kita pakai sepatunya yang lumayan agak licin, jadi harus lebih hati-hati. Jadi setiap step demi step itu seperti kita latihan meditasi, seperti kita tarik hembus nafas. Jadi ini sama nih, kita langkah kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, itu semua hampir sama seperti kita meditasi. Kemudian kan kita ada belajar tentang si titik nol itu ya. Titik nol, Iya. mungkin titik seimbang kali. Titik seimbang, titik Iya, tengah ya. titik tengah. Oke. Iya. Gimana, Ko David mungkin dari pemahamannya mengenai hal tersebut, si titik tengah itu? Kalau titik tengah tersebut itu, kalau di pandangannya saya, kita hidup harus seimbang. Jadi seimbangnya di mana antara, kalau yang kita sebut, yang kita pernah ngobrolin, antara yin dan yang. Jadi kita belajar, kita dalam hidup itu nggak cuma yin saja, tapi harus seimbang dengan yang-nya juga. Kalau nggak seimbang itu justru malah akan, jika kita terlalu berat ke kanan malah jatuh, terlalu berat ke kiri juga akan jatuh. Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan kedua itu, makanya kita sebut titik tengah, balik ke titik tengah. Kita sempat sharing kan ya, kenapa habis belajar meditasi kok jadi kita agak sensitif ya. Sensitif banget ya. Jadi sensitif, kita jadi sadar, kok misalkan kita lagi ngobrol sama orang, ternyata orang tersebut menyinggung, kita jadi sensitif, maksudnya jadi mengamati, kok dia ngomongnya begitu ya, tapi kok kita jadi merasa agak kena singgung ya gitu loh, jadi sensitif gitu loh. Apakah iya gitu menurut Bro Johan? Iya, sensitif karena kan dia si pikirannya kan diajak untuk amati satu objek terus kan ya. Iya. Yang lain kan diabaikan, jadi dia sangat sensitif saat perhatikan satu objek itu terus menerus. Oh, jadi emang malah berarti kita meditasi itu malah bikin kita jadi lebih sensitif gitu ya? Iya, sebenarnya kan dia bisa positif, bisa negatif juga ya. Kayak pisau lah. Mau digunakan untuk apa nih? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abisarano Johan. Kita kembali di Open Room di episode yang ke-8, dan hari ini kita bersama dengan Ko David. Itu adalah orang yang aktif di digital agency, kemudian juga seorang fotografer, dan juga belajar meditasi mindfulness dalam mengisi kehidupannya. Dan hari ini kita akan sambut Ko David terlebih dulu ya. Halo Ko David. Halo Bro Johan. Ya, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, pertama kita ketemu di acara-acara programnya Go Mindful ya. Iya, betul. Pertama ikut yang di mana ya? Saya lupa. Pertama ikut yang di Tangerang, yang ada sesi mengenali, pertama kali benar-benar mengenal meditasi. Itu yang talk atau yang modelnya ada yang space, kan ada dua tuh modelnya. Yang langsung praktek deh. Oh, yang space itu Iya, ya? yang space ya. Oke. Jadi benar-benar itu pertama kali. Sebelumnya kan belajar meditasi itu cuman baca, nonton video, baca-baca gitu kan. Tapi baru kali itu ada mentornya lah, sebagai Bro Johan sebagai mentornya, mengenali meditasi itu seperti apa gitu. Dan kemudian yang terakhir ikut yang short retreat ya? Yang retreat, iya. Yang batch ketiga ya? Iya. Oh, berarti yang bulan April kalau nggak salah ya? Betul. Iya, April. April. Oke. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang mindfulness meditasi gitu ya. Nanti sebenarnya narasi yang kita pengen bawa adalah gimana seorang sampai belajar mindfulness gitu ya. Dan beberapa waktu kita selalu sampaikan bahwa yang kita amati, yang kita observasi, orang yang belajar meditasi itu kan karena ada pain point-nya ya. Ya. Ada di bagian pain, apakah physical dan juga mental. Saya pengen banget nanti Ko David menceritakan tentang itu ya. Tapi barangkali boleh diceritakan deh background-nya Ko David seperti apa. Kalau background saya sendiri, mungkin saya kalau yang saya kerjakan tiap hari itu saya lebih ke content creator. Saya fotografer, saya punya digital marketing namanya Books. Itu kita memang untuk manage bikin konten, foto, video
sama manage sosial media dari klien-kliennya kita gitu loh. Jadi latar belakang kita sebenarnya lebih ke digital marketing gitu. Oke, Ko David, kita mau masuk ke topik yang kita anggap sebagai pain point gitu ya. Dari Ko David sebelum belajar meditasi atau bahkan setelahnya gitu ya, ada nggak sih yang dalam kehidupan ini Ko David merasa berkesan bahwa kayaknya ini adalah, kita bilangnya sih dalam tanda kutip, titik terberatnya sih. Apakah secara fisik atau mental? Di beberapa pembicaraan mereka ada yang karena, oh ya karena saya sakit fisik saya, kemudian karena saya mengalami ini nih, atau Ko David punya fenomena yang lain misalnya. Kalau saya sendiri mungkin kalau untuk pain-nya sendiri sih mungkin itu entah gimana, pokoknya dari saya sendiri sih punya kemauan sendiri sih, pengen mengenal meditasi itu seperti apa sih gitu loh. Mungkin bukan bukan karena sebuah luka atau pain ya. Mungkin itu akumulasi dari perjalanan hidup mungkin kali ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kita flashback ke belakang, ya kan? Mungkin karena kan saya ini kan berarti ibaratkan gitu. Pain yang saya rasakan itu mungkin karena faktor yang pertama rasakan itu mungkin waktu saya kehilangan orang tua, ayah saya, karena meninggal, pass away, itu karena sakit. Itu tapi sudah lama banget sih, itu sudah dari tahun 2009 itu kan. Jadi mungkin akumulasi dari perjalanannya itu yang membuat kita tersadarkan, tercerahkan gimana supaya kita ibaratkan dan struggle hidup juga, struggle ekonomi juga, dari pekerjaan juga, itu yang mungkin karena akumulasi itu yang membuat oh saya pengen belajar meditasi nih. Saya pengen, awalnya juga cuman taunya meditasi itu hanya untuk menenangkan pikiran itu, yang awalnya point of view, oh kenapa sih pengen belajar meditasi, kayaknya oke nih buat supaya pikiran kita tenang gitu loh. Tapi ketika belajar sama Bro Johan, setelah mengenal lebih dalam meditasi, malah ternyata nggak hanya satu step kita menenangkan pikiran, jadi ternyata banyak step-step yang bisa kita pelajari dan bisa kita implementasi ke kehidupannya kita gitu. Oke. Jadi kalau di dalam kehidupan Ko David adalah sebenarnya karena kemauan sendiri ya belajar meditasi ya. Mungkin ya karena mungkin dari dengar cerita atau apa, jadi memang kemauan sendiri untuk belajar meditasi gitu. Tapi udah agak familiar dengan kata meditasi sebelumnya kok. Familiar. Kenapa tuh? Karena kalau di background keluarga saya kan memang dari Buddhis ya. Jadi untuk kata meditasi itu familiar. Udah sering didengar gitu loh. Oke. Iya. Oke, barangkali kita ngomonginnya adalah tentang journey-nya Ko David belajar meditasi. Iya. Dan nanti kita mau ngomongin tentang apa kesulitannya, mungkin hal-hal yang tidak mudah ya Ko David tentang berjalan dalam meditasi ini yang kayak kemarin short Tapi 3 hari mungkin itu. yang unik ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Dari backgroundnya saya sih sebenarnya saya mau tahu mengenal Buddhis itu sebenarnya bisa dibilang belum terlalu lama. Karena memang keluarga saya backgroundnya mungkin lebih ke Konghucu ya, Buddhis, Buddha, Konghucu. Dan saya waktu SD sampai SMP saya di sekolah Kristen Protestan. Terus ketika saya itu di Medan. Terus ketika di Jakarta, saya waktu SMP 2 saya masuk ke sekolah yang dimana saya belajar Katolik. Baru setelah kuliah mungkin karena dari keluarga Buddha, saya tetap ibaratkan saya pengen tahu nih Buddha, ajaran Buddhis itu seperti apa. Mungkin dari situ saya dan belajar Buddhis juga bukan kayak seperti mentor, ada kalau di sekolah kan ada guru yang ngajarin, tapi kalau ajaran Buddhis
waktu kuliah sampai sekarang itu ya saya cuma baca-baca aja sih, dari baca buku, nonton video apa segala macam gitu loh. Jadi bisa dibilang kita udah belajar beberapa inilah agama untuk pedoman hidup kita gitu. Oke. Kalau David kan pertama ikut yang space tuh. Ya, Ada sempat ikut yang talk nggak ya? yang talk kayaknya pernah Pernah ya sekali pernah ya? deh, pernah. Pernah ya? Iya. Oke, setelah itu kan yang di short retreat yang 3 Iya, hari ya. iya. Jadi yang kayaknya kita ketemu yang terakhir itu ya. Betul. Itu bagaimana persepsinya Ko David kenapa mau ikut tentang si Go Mindful punya program sampai 3 kali itu? Saya pengen tahu itu sebenarnya meditasi itu untuk hidup kita itu fungsinya apa aja gitu. Oke. Dan pengen belajar tuh lebih dalam lagi gitu loh. Jadi mungkin kalau nanti Go Mindful ada step yang habis setelah retreat itu ada lagi yang step lebih intermediate, saya akan join juga gitu loh. Jadi lebih ingin lebih tahu juga sih meditasi itu fungsinya apa saja gitu loh. Oke. Kalau David ngomongin journey-nya yang di bagian short retreat yang 3 hari kemarin gimana? Itu sih seru banget. Ibaratkan yang tadinya kita sebenarnya kita yang tadinya saya masih abu-abu nih soal meditasi ini apa gitu. Jadi setelah ikut retreat itu saya jadi paham, oh ternyata dari belajar meditasi itu nggak cuman pikiran kita tenang, justru kita ngajarin melatih kita itu supaya lebih bijaksana gitu loh. Jadi dan serunya lagi ya ketemu teman-teman baru ya kan. Terus memang time waktu retreat itu adalah waktu yang tepat kayak buat kita istilahnya kita healing gitu. Apalagi kita kan pekerjaan saya kan berhubungan dengan sosial media dan harus bertemu dengan banyak orang juga kan. Jadi di saat itu dikasih waktu buat kita tuh untuk benar-benar istirahat dari sosmed, dari problem-problem sementara di kota gitu loh. Jadi bisa buat kita untuk istirahat gitu. Jadi emang persepsinya healing ya? Healing. Jadi ya, oke. Healing. Terus gimana kalau activity di kegiatan Go Mindful Short retreat-nya? Kalau Kan ada duduk, ada meditasi jalan, Iya. dan berdiri dan lain-lain gitu ya? activity-nya menarik sih, menarik. Nggak boring lah gitu loh. Jadi maksudnya dari kita juga tadinya, oh ternyata saya tahu meditasi itu ternyata nggak hanya cuman duduk, ternyata berdiri itu sambil berjalan itu bisa kita belajar meditasi juga. Daripada yang pernah Ko David pelajari lewat teks atau didengarkan, textbook atau didengarkan lewat audio tentang meditasi, hal baru apa yang Ko David pelajari dari activity itu? Meditasi berdiri yang saya baru ngeh, oh ternyata bisa loh ya gitu, kita melatih meditasi kita, melatih kesadarannya kita gitu. Ko David? Iya. Oke, coba gimana? Ada yang Even ya sebenarnya even dari yang retreat kemarin itu kan kita ada hiking ya. Ya even itu di situ saya ibaratkan even kita sambil hiking pun itu kita bisa belajar meditasi. Oke. Jadi karena di saat itu kita harus menyelesaikan misinya kita, tapi itu capek sekali, tapi kita harus ikutin step by step ya kan. Apalagi kemarin tuh sempat kita pakai sepatunya yang lumayan agak licin, jadi harus lebih hati-hati. Jadi setiap step demi step itu seperti kita latihan meditasi, seperti kita tarik hembus nafas. Jadi ini sama nih, kita langkah kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, itu semua hampir sama seperti kita meditasi gitu. Untung udah belajar meditasi jalan ya? Iya, itu jadi agak lebih hati-hati ya? Ini hadiah lebih hati-hati, iya benar-benar. Kok David, kalau orang kan meditasi kan pikirannya adalah pengennya menenangkan pikiran, kemudian kan mengosongkan pikiran. Ternyata yang diajarin adalah meditasi duduk. Iya. Menurut Ko David gimana activity yang kita lakukan dari meditasi duduk itu membantu nggak? Misalnya kita jadi pikirannya lebih tenang. Membantu sekali. Apalagi kan memang yang kita sebagai bisa dibilang yang sering activity mau bisnis atau mau ketemu orang atau apa, itu kan berarti kan kita dipaksa, otaknya kita kan dipaksa untuk berpikir terus gitu loh. Dengan kita meditasi duduk itu
kita dipaksa sadar. Di saat itu kita sadar bahwasannya kita sedang mengistirahatkan pikirannya kita, berusaha supaya tenang dan pikirannya kita nggak kemana-mana gitu. Jadi itu adalah latihan yang menurut saya cukup bermanfaat sekali, di mana ya ibaratkan kita bisa bilang untuk activity kita itu udah banyak kita anggap sebagai toxic pikirannya kita ya. Jadi untuk meng-clear, untuk menenangkan pikiran kita ya diharuskan kita melatih meditasi. Oke. Gitu. Terutama untuk duduk ya, Ko David. Kan kita kan dia ajarin tuh ya gimana step by step mulai dari sitting postures-nya seperti apa. Kalau di mindful yang lain kan yang talk atau yang space itu kan duduknya di kursi kan. Iya. Nyaman ya. Iya, Ternyata nyaman. nyampe sana nggak bawa cushion, nggak bawa alas duduk. Nggak bawa alas duduk, Kemudian duduknya ya apa adanya gitu Iya. kan ya, dan kadang-kadang juga duduknya di rumput kalau memang memungkinkan atau di lantai gitu kan. Betul. Itu kan diajarin kayak gitu. Menurut Ko David terbantu atau enggak, atau di bagian apanya yang Ko David merasa oke kayaknya ini bermanfaat buat saya? Ternyata ya saya baru tahu kita kalau misalkan duduk tanpa alas lama gitu itu lebih cepet capek. Jadi mendingan kita kalau misalkan mau meditasi di lantai, mendingan harus bawa bangku duduk sendiri itu sih. Gitu. Dan ternyata kan maksudnya bukan mungkin dari teman-teman yang lain kan jadi tahu ya bahwasanya kayaknya dia ternyata ada masalah sama kakinya, ada masalah sama pinggangnya. Jadi ternyata jadi bikin dia nggak bisa duduk lama gitu. Jadi sebenarnya ya bikin kita jadi sadar, kita jadi lebih mengenal badan kita, ternyata kita ada kalau duduk lama di lantai itu kenapa gini gitu. Ini kayak testimoni sih ya, tapi ini feedback aja dari Ko David. 30 menit itu susah nggak untuk duduk bagi Ko David? Kalau bagi saya 30 menit sebenarnya nggak susah. Di momen ini nggak susah? Di momen itu nggak susah. Tapi karena sebelum-sebelumnya kayak saya sudah pernah belajar yang pernah sebelum-sebelumnya 15 menit oke. 20 menit oke, 30 menit masih oke lah gitu. Masih oke lah. Iya, masih oke lah. Tantangan terbesarnya apa kok? Kalau biasa kan orang kan duduknya capek, kemudian pikirannya mungkin nggak bisa diem atau ngantuk. Tantangan terbesar sih ngantuk sih. Ngantuk sama ya badan tiba-tiba tidak bersahabat, tiba-tiba bisa gatel atau enggak kesemutan, itu tantangan terbesar sih. Gitu. Kemudian kalau sama pikiran pastinya. Pikiran pasti kita, apalagi kan kita orang yang pasti akan berpikir abis ini saya ngapain gitu loh. Nah itu yang agak susah untuk kita fokus di nafas gitu. Pikirannya lari ke sana lari sini terus kemana-mana, ya? iya. Oke. Terus kemudian kan ada activity yang yang berdiri dan juga yang jalan gitu kan ya. Itu membantu gak bagi Ko David? Saya kayaknya kalau duduk kayaknya kan ngantuk terus nih. Kan kita rekomendasikan untuk jalan juga kan. Iya. Menurut Ko David, pengalaman yang seperti apa yang didapatkan dari jalan? Kalau di jalan, kalau misalkan pribadi saya sendiri, saya sih lebih suka memang meditasi duduk. Oke. Karena kalau meditasi jalan tuh malah entah kenapa, karena mungkin karena jadinya karena kita kan sambil buka mata kan, sambil melihat sekeliling gitu kan. Jadi mengamati sekeliling jadinya. Kayak sebentaran lihat lantai, sebentaran lihat depan, kok jadi mengamati gitu. Jadi malah jadi lihat sekeliling. Jadi mungkin bagi saya sih meditasi jalan itu lebih sulit. Oke. Gitu. Lebih sulit jalan ya malah. Lebih sulit jalan malah. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya dari Ko David sendiri kan ada activity lain tuh. Kayak misalnya kita belajar mind managementnya, kemudian kayak ada well grounding. Itu kan kita kayak benerin lagi kabel-kabel pikiran kita yang mungkin belum oke nih. Iya. Insight apa yang Ko David dapat dari pembelajaran mind management tentang neuroscience-nya? Ibaratkan kalau dari hal itu kan ternyata untuk kita supaya ibaratkan kan kita kan pasti yang kekhawatiran kita pasti lebih ke soal kesuksesan, achievement atau untuk penghasilan ya kan. Justru ibaratkan dengan pelajaran materi tersebut tuh membuat kekhawatiran kita itu lebih
tidak takut lah gitu, maksudnya lebih reda. Ternyata malah kita semakin takut, malah kita nggak nge-well grounding jadinya, malah bertolak belakang dengan keberuntungan tersebut gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya itu penting banget sih gitu. Jadi memang yang kadang itu yang membuat pikiran kita sebagai manusia kacau itu adalah ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap kehidupan kita gitu. Lebih tepatnya lagi lebih ke dari bisnisnya kita, penghasilannya kita gitu sih menurut saya. Kan kemarin kita ada ngomongin tentang fluke ya. Iya, Kemarin kayaknya kita ngobrol beberapa kali. Kok David insight-nya banyak tentang fluke itu ya. iya. Barangkali mungkin di-share deh dikit pemahaman atau dari perspektifnya Ko David, fluke itu apa sih maknanya? Kalau fluke itu mungkin kalau menurut saya ini fluke itu seperti sinergi alam semesta. Kalau saya sebutnya gitu loh. Dimana kayak setiap kejadian yang kita alamin itu seperti ada benang merahnya. Kayak sudah diskenariokan gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu juga entah itu mungkin bisa dibilang satu keberuntungan juga ya, dimana keberuntungan tersebut jika terjadi seperti ada polanya itulah yang kita namakan flux atau yang saya sebut kita bersinergi dengan alam semesta gitu. Oke. Gimana kalau menurutnya Bro Johan? Iya, kemarin kan kayak ada cerita-cerita kok itu bisa kejadian ya. Iya. Padahal kayak nggak direncanakan dan sebagainya. Iya. Tapi kayaknya kalau lebih lengkap mungkin boleh ikut di sesinya itu kali ya. Iya betul. Kan yang cerita kayaknya si narasumbernya beda, bukan saya kan soalnya. Benar. Oke. Ko David di poin yang berikutnya kan ada yoga dan sound healing tuh. Iya. Gimana tuh sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai bagian dari aktiviti kita? Dari Ko David gimana? Ikutan yoga. Kan jarang banget ya. Iya betul. Tiba-tiba badan di stretch. Iya. Justru itu pertama kali saya ikut yoga. Itu pertama kali ya? Baru pertama kalinya gitu. Oke. Dari yang sudah lama nggak pernah olahraga atau apa gitu kan, itu pertama kali yoga ya itu itu pengalaman baru sih bagi saya gitu. Oke. Dan ternyata penting ya, maksudnya dengan bukan cuman pikiran yang harus mindfulness, ya kita harus melatih badan kita juga karena saling bersinergi kalau saya lihat gitu ya kan. Ko David kayaknya poin yang penting nih tracking. Tracking. Gimana kesannya tentang tracking? Tracking itu benar-benar ya ibaratkan saya sama seperti meditasi lah. Ya itu balik lagi, meditasi duduk itu kan kita mengamati napas, tarik, hembus, tarik, hembus gitu kan. Jadi sama juga dengan tracking, itu kan step by step, angkat kaki, turunin kaki, angkat kaki, turunin kaki. Jadi achievementnya kita ingin sampai ke tujuan dengan cepat dan juga dengan tidak cedera sama sekali dong, tidak yang itu. Jadi ya sebenarnya kalau dalam kehidupan ya sama aja, kita dengan tracking itu filosofinya ke kehidupan lah. Jadi kita harus tetap jalan perlahan demi perlahan, langkah demi langkah untuk achieve ketujuannya kita itu sampai ke tujuannya gitu. Kesulitannya apa tuh? Kesulitannya ya pasti stamina, capek gitu. Capek ya. Lebih capek naik apa turun? Lebih capek turun ternyata. Karena kita takut akan kepleset kan. Oke. Iya gitu loh. Malah ternyata lebih takutnya turun gitu loh. Gitu. Kalau naik masih oke lah, yang penting hajar gitu. Hajar. Iya. Tapi by the way, suasananya gimana menurut Ko David kalau pas kita retreat kemarin? Suasananya friendly banget. Jadi apalagi kita ketemu orang baru ya kan, terus ketemu Pak Bob juga ya oke banget, terus makanannya enak-enak ya. Tapi jangan di highlight ya, nanti takutnya orang datang karena makanannya doang gitu ya. Materinya sih oke. Karena ibaratkan yang tadinya kita tahu meditasi itu ternyata bukan cuma untuk menenangkan pikiran, tapi kita juga berlatih supaya kita bisa lebih bijaksana gitu. Dan kadang-kadang stepnya nggak cuma hanya mengamati napas saja. Ternyata setelah step 2-nya kita mengamati gangguannya, apa yang datang, ya kan, gitu. Oke, mungkin saya mau ngomongin insight-nya lebih detail tentang itu ya. Dari pembelajaran kita meditasi dan lain-lain, itu kan kita cuma 2 tujuannya tuh.
living a good life dan juga upgrade your life not your stress kan ya. Nanti kan 2 poin yang kita pengen penuhi di situ ya. Kalau insight dari Ko David tentang retret kita tuh bagaimana? Kalau insight tentang retret itu benar-benar pandangannya saya tentang meditasi itu berarti kan kita harus sadar setiap waktu jadinya. Kita harus bukan sadar, hadir. Kita harus hadir. Jadi yang di kehidupannya kita ini kan contohnya, apalagi sekarang zamannya sosial media, itu kita dan pekerjaan kita itu apa yang kita kerjakan sehari-hari itu sepertinya seperti kita nggak hadir dalam saat itu gitu loh. Kita terus mikirin tersibuk, apalagi by phone, zamannya digital. Kita terus sibuk, oh nih nanti mau ngurus ini, mau meeting dengan ini, mau ngerjain ini, mau ketemu sama orang ini, ya kan. Kadang itu mungkin saat kita makan aja kita nggak sambil bisa sambil kerja, bisa sambil teleponan. Jadi padahal dengan kita sambil makan aja, dengan kita hadir dan kita sadar bahwa kita sedang makan, itu udah melatih mindfulness-nya kita. Nah itu yang kadang suka kita terlewatkan. Bahkan apa yang kadang saya sampai melewatkan adalah, ini kayak saya makan udah habis aja nih, perasaan belum kita nikmatin nih, ya kan? Nah itu yang salah satu contoh simpelnya aja deh dalam sehari-hari. Kalau menurut saya ya, saya suka terlewat gitu. Maksudnya saking cepatnya makan karena ingin ngejar pekerjaan lagi, sampai kita nggak tahu nih makanan tadi rasanya kayak gimana gitu. Padahal alangkah baiknya ketika kita makan, kita hadir saat itu, kita sadari, kita makan sesuap demi sesuap, itu kan kita lebih melatih kita untuk sadar gitu. Nah itu yang salah satu simpelnya sih gitu loh. Ya insight-nya dengan Go Mindful Retreat ini jadi melatih kita, oh ternyata kita di puncak itu kita lihat di kota penat, chaos, ternyata ada di mana kita bisa healing ya, bisa di sini tenang ya, hidup tenang, oh gitu. Ternyata bisa menikmati gitu loh. Nah di mana yang kita tinggal nggak akan dapetin di kota gitu, waktu kita lagi hektik kerjaan gitu. Gitu. Kemudian kan kita ada belajar tentang si titik nol itu ya. Titik nol, mungkin titik seimbang kali. Titik seimbang, titik tengah titik ya. Titik tengah. Oke. Gimana, Ko David mungkin dari pemahamannya mengenai hal tersebut, si titik tengah itu? Kalau titik tengah tersebut itu, kalau di pandangannya saya, kita hidup harus seimbang. Jadi seimbangnya di mana antara, kalau yang kita sebut, yang kita pernah ngobrolin, antara yin dan yang. Jadi kita belajar, kita dalam hidup itu nggak cuma yin saja, tapi harus seimbang dengan yang-nya juga gitu loh. Jadi kalau nggak seimbang itu justru malah akan, jika kita terlalu berat ke kanan malah jatuh, terlalu berat ke kiri juga akan jatuh. Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan kedua itu? Makanya kita sebut titik tengah, balik ke titik tengah, dimana kita terlalu bahagia juga kurang baik, kita tidak bahagia atau terlalu menderita juga tidak baik. Jadi seperti yang kita belajar di retret, kita senang tapi harus balik lagi ke tengah. Menyadari bahwasanya senang itu cuma sesaat, balik lagi ke tengah. Kita sedih itu juga nggak baik terus-terusan, kita harus balik lagi ke tengah. Gitu sih. Jadi hidup itu harus seimbang, balik lagi ke titik tengah. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa juga ya? Bisa banget. Karena memang kita kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak beberapa yang kalau kita terlalu excited itu juga nggak bagus, terlalu hopeless itu juga nggak bagus maksudnya. Jadi harus seimbang. Kalau bisa kita hidup dengan jalan tengah, seimbang gitu. Ko David tolong dong kasih batasan jalan tengah atau titik tengah tadi
dengan persepsi orang yang bilang itu kayak nggak hidup dong, kayak hidup maut, hidup enggan mati pun tak mau gitu loh, di Hidup tengah-tengah doang. enggan mati tak mau ya. Iya, hanya kayak ya udah yang penting tengah gitu loh. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih yang penting ketika bukannya boleh apa tidak ya, tapi kita alangkah baiknya kita sadar. Misalkan coba ambil contoh dari kehidupannya kita ya. Contoh lain misalkan kita punya keinginan untuk mencapai sebuah prestasi, Oke. tetapi kita tidak tenggelam maksudnya ketika kita sudah mencapai, kita harus sadari, oh kita mencapai prestasi ini, oke, baik buat kita, tapi kita tidak terlena, tidak tenggelam dalam kebahagiaan itu gitu loh. Mungkin kadang di satu sisi ketika dia sudah mencapai sebuah prestasi yang membuat dia menjadi sombong, berarti kan itu nggak bagus juga. Harus balik lagi ke titik tengah. Bukan berarti kita jadi hidup nggak boleh mengejar prestasi, tapi ketika kita sudah mencapai prestasi tersebut, kita harus sadar dan kita harus balik ke tengah lagi. Bukan arti juga membuang juga, enggak. Tapi kita harus dari pola pikirnya kita harus balik ke titik tengah, bahwasannya oh ya udah kita udah achieve prestasi, tapi kita juga nggak boleh sombong. Juga setelah mencapai prestasi ini juga bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama gitu. Ya itu yang harus kita pelajarin. Oke. Gitu. Kalau yang sebaliknya tuh si bagian yang itu kan yang menyenangkannya ya. Iya. Kalau yang nggak menyenangkan dalam persepsinya Ko David gimana tuh? Kalau yang tidak menyenangkan, contoh paling simpel aja, lapar. Oke, Ya. lapar. Contoh paling simpel aja adalah lapar. Jadi ibaratkan kan kalau kita ambil dari ceritanya Siddhartha Gautama, di mana dia menyiksa diri. Ternyata menyiksa diri juga bukan poin yang bagus, bukan poin yang baik. Malah dia mencapai pencerahan setelah dia diberi makanan, setelah perut dia isi. Nah, berarti kita menderita pun nggak baik. Jadi harus balik lagi ke titik tengah. Terlalu menderita tidak baik. Gitu. 3 hari 2 malam ini kan kita belajar tuh ya untuk punya 2 jenis keterampilan. Yang pertama adalah apapun yang bukan objek kan kita abaikan. Betul. Yang kedua adalah kalau dia muncul dominan, kita bisa amati. Jadi keterampilannya adalah abaikan atau amati kita ya. Iya. Dan setelah diamati kan ada option yang lagi kan. Iya. Kita pertimbangkan manfaat dan waktu. Kalau dari insight-nya Ko David yang didapat itu seperti apa? Untuk tahap pertama, kita belajar untuk fokus terhadap satu objek, which is itu adalah nafas. Benar-benar kita mengabaikan gangguan pikiran yang muncul. Jadi mungkin di tahap fase pertama ini adalah kita menjadi hanya mengamati satu objek, nafas gitu. Jadi supaya pikiran kita bisa fokus akan satu objek. Oke, jadi ketika satu fase ini kita sudah bisa achieve, bisa lewatin, masuk lagi ke fase kedua, di mana justru yang kita amati adalah si gangguan-gangguan pikiran ini, gitu. Gangguan-gangguan pikiran ini jadinya, oh kenapa dia muncul gitu loh. Nah, yang setelah kita melewati fase pertama dan fase kedua ini, setelah kita ibaratkan kita belajar meditasi ini, semakin kemarinya itu kita jadi lebih mengamati diri kita sendiri sih, gitu. Yang kita dapatin ya, poinnya itu adalah kok habis kita meditasi itu malah kita jadi lebih mengamati diri sendiri dan sekitar gitu loh. Malah kadang justru yang sesuai malah kita sempat sharing kan ya, kenapa habis belajar meditasi
kok jadi kita agak sensitif ya. Sensitif banget ya. Jadi sensitif. Kita jadi sadar, kok misalkan kita lagi ngobrol sama orang, ternyata orang tersebut menyinggung. Kita jadi sensitif. Maksudnya jadi mengamati, oh kok dia ngomongnya begitu ya. Tapi kok kita jadi merasa agak kena singgung ya, gitu loh. Jadi sensitif gitu loh. Apakah iya gitu menurut Bro Johan? Iya, sensitif karena kan dia si pikirannya kan diajak untuk amati satu objek terus kan ya. Iya. Yang lain kan diabaikan, jadi dia sangat sensitif saat perhatikan satu objek itu terus menerus. Oh, jadi emang malah berarti kita meditasi itu malah bikin kita jadi lebih sensitif gitu ya? Iya, sebenarnya kan dia bisa positif, bisa negatif juga ya. Kayak pisau lah, mau digunakan untuk apa nih? Terus kemudian yang kedua, Ko David, kan dia kan yang mengabaikan ya. Iya. Si 5 gangguan pikiran kan diabaikan tuh ya. Iya. Tujuannya kan untuk tenang tuh kan. Iya. Supaya kita lebih tenang, lebih rileks. Tapi kan ada di sisi kiri yang mengamati. Iya. Tadi Ko David bilang kalau yang kiri doang nih jadi sensitif terus nih. Iya, betul. Tapi kan kita juga sampaikan bahwa oke, kita perlu belajar keterampilan yang kedua. Dari Ko David gimana? Belajar keterampilan kedua, kita jadi lebih ke kita belajar ke aksi dan reaksinya kita gitu loh. Misalkan gangguan pikiran itu muncul, lalu reaksinya kita apa gitu kan. Itu mungkin juga kadang jadi melatih diri kita, bisa melatih, terutama melatih emosinya kita. Jadi mungkin ketika ada sebuah gangguan datang, nggak serta-merta kita langsung meresponnya dengan negatif. Mungkin kita akan amati dulu, nah baru nanti kita akan sadar bahwasanya apa nih reaksi yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk melatih, yaitu melatih kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Poinnya adalah lebih bijaksana ya? Lebih bijaksana. Oke, kira-kira 2 keterampilan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ko David ikut selesai retreat tersebut? Bisa banget. Contoh? Misalkan contoh kita kalau lagi chaos, bener-bener pikiran lagi nggak tenang, lagi banyak mungkin banyak tekanan, struggle, banyak pikiran, kita boleh ambil sejenak aja duduk itu. Tapi kalau dari saya gimana, kalau bisa dalam satu hari itu mungkin setiap pagi setelah bangun kita duduk sebentar aja. Mungkin kalau 30 menit lama, kita ambil 15 menit kita untuk menenangkan dulu. Setelah pikiran kita semua sudah tenang, baru kita masuk step berikutnya. Kira-kira kita udah siap nih, oke, gangguan apa sih yang datang, yang kita takutin apa aja, itu yang harus kita amatin. Ketika kita sudah mengamati gangguan tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita melatih apa yang kita lakukan itu lebih bijaksana, dan supaya keputusan dan tindakan yang kita lakukan itu lebih tidak fatal, tidak salah gitu. Jadi supaya lebih bijaksana juga gitu, dan tidak merugikan orang gitu. Berarti dalam cara kita merespon seseorang atau fenomena tertentu ya? Iya, betul. Dengan kita melatih seperti itu, otomatis ketika misalkan ada sesuatu yang membuat kita emosi, reaksi kita sudah bisa, nggak langsung reaksinya kita langsung balas dengan emosi. Mungkin kita akan balas dengan, kita mungkin biasanya akan lebih cepat tenangin diri dulu, baru kita balas dengan apa yang perlu kita lebih bijak gitu. Ko David, bahwa 3 hari 2 malam itu gimana perasaannya? 3 hari 2 malam habis itu benar-benar kita jadi kita tahu ternyata kita butuh waktu untuk istirahat lah gitu loh, untuk menenangkan pikirannya kita dari penat-penatnya kita, baru kita bisa tahu, misalkan setelah pikiran kita sudah tenang, kita baru bisa menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya gitu. Jadi 3 hari 2 malam itu menurut saya sangat worth it sekali gitu. Ko David, tadi kan di awal kita udah ngomong tuh, ternyata kalau dari duduk, berdiri, dan jalan, Ko David bilang enakan duduk sih. Iya. Tapi kalau dari teknik yang tadi kita latih untuk keterampilannya, yang 1 atau 2, yang mengabaikan atau mengamati, lebih nyaman yang mana kalau dari Ko David sendiri? Lebih nyaman sebenarnya mengabaikan ya sebenarnya.
Biarin dia muncul terserah. Biarin dia muncul dulu, yang penting kita fokus dulu loh. Karena mungkin memang harus tenang dulu sih ya. Karena pikiran kita kalau belum tenang, kita mau hadapin masalah juga nggak bisa gitu loh. Dan karena kalau kita pikiran masih mumet atau apa, kita mau ambil keputusan aja nggak bisa gitu loh. Tapi kan mau nggak mau dihadapi kan. Mau nggak mau dihadapi. Contoh kayak meditasi yang tadi duduk, kemudian yang jalan, dan satu lagi adalah yang tadi yang trekking. Iya. Nggak menyenangkan tuh. Iya. Apalagi pas nanjak, tapi mau nggak mau kan dihadapi tuh. Iya. That's why itu kita namanya berlatih. Oke. Sesuatu yang sepertinya sesuatu yang berhubungan dengan berlatih itu mungkin tidak menyenangkan kali ya. Karena kan kita harus membiasakan dirinya kita gitu loh. Jadi memang meditasi itu menyenangkan nggak? Mungkin bagi saya meditasi itu membosankan malah kan. Tapi di saat ketika kita sudah terbiasa ya, ada di mana fase-fase yang enak ya, kita duduk tenang, kadang saya cuman duduk tenang, merem, ya ngamatin, justru saya kadang ngamatin sekitar. Oh, ada suara burung, ada suara angin, ada suara pohon hembas. Itu juga udah menyenangkan sebenarnya. Gitu loh. Cuman kan kata Bro Johan juga nggak boleh terlalu menyenangkan juga, harus balik ke titik tengah lagi kan. Malah ketagihan takutnya. Malah ketagihan gitu loh. Nah itu juga nggak bagus sih. Kok David, ini nggak berusaha menggiring opini, Iya. tapi saya mau dengar deh surplus poin yang Ko David dapat dari gabung di Shore Retreat selama 3 hari 2 malam. Yang saya suka dari retreat ini juga ibaratkan yang paling penting adalah, yang paling saya ngena adalah di Go Mindful tidak membahas, maksudnya tidak membahas latar belakangnya dari agama apapun gitu loh. Jadi untuk global, untuk siapa saja itu udah bisa diterima, karena memang dari materi yang dibahas itu yang seperti Bro Johan bilang disesuaikan dari filosofi timur dengan filosofi barat gitu loh. Jadi benar-benar umum, bisa diterima siapa saja dan kalangan siapa mana saja gitu sih. Jadi yang paling ngena dan paling yang saya suka itu di Go Mindful adalah ya memang umum ya sifatnya dan logis, dan penjelasannya Bro Johan itu menurut saya logik gitu, karena saya suka sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan logik. Jadi saya suka dari Go Mindful ini, ini logik banget nih. Jadi memang sesuai dengan nggak yang tidak ada hubungan dengan ritual, tidak ada hubungan dengan spiritual juga sebenarnya gitu sih. Ko David, kalau misalnya ngomongin tadi kan adalah surplus poinnya. Kira-kira dari Ko David ikut selama 3 hari 2 malam, dari kegiatan tersebut, ada nggak poin-poin yang sebenarnya kayaknya perlu diperbaiki dari kacamata Ko David supaya lebih optimal lagi gitu? Mungkin bukan poin-poin yang perlu diperbaiki kali ya. Mungkin ya itu setelah after retreatnya itu what next, itu aja sih. Maksudnya yang kita dapetin dari retreat itu semuanya sudah oke. Ya namanya sebuah acara event, ya saya juga sendiri kan event organize, pasti ada something yang minor lah tapi itu tidak masalah gitu ya. Cuman mungkin yang perlu ditambahkan adalah what the next gitu loh. Karena yang bagi saya gitu, bagi saya ketika saya sudah ikut, kenapa kita jadi lebih sensitif? Malah mungkin jadi mungkin dari situ saya jadi sadar, makanya kenapa kan ada banyak selingan orang bilang kalau belajar meditasi itu harus ada mentornya. Kalau nggak ada mentor malah nanti ke sisi negatif gitu loh. Mungkin dari hal itu kita bisa jadi garis bawahi kali ya. Mungkin kalau kita belajar meditasi nggak ada mentornya, kita jadi lebih sensitif. Malah kadang kalau untuk yang penangkapan, untuk orang yang menangkapannya dengan cara ke sisi negatif, malah larinya ke negatif. Begitu nggak menurut Bro Johan gitu kan? Yeah. Nah tapi kalau bagi kita ya dengan ada mentor, Bro Johan kan bisa kasih tahu, memang itu adalah tahapan di mana yang diri kita menjadi lebih sensitif.
So the nextnya apa? Jadi ada mentor yang bisa ngarahin kita just harus apa gitu sih. Oke, kalau berarti dari Ko David sendiri prefer untuk apa nih yang acara berikutnya nih? Lebih ke untuk hal intermediate-nya, after that mungkin lebih mendalami lagi Setelah ikut itu meditasinya ya. setelah ikut itu. Supaya meminimalisir tadi semacam ada persepsi kok makin sensitif nih, apakah ini Iya. negatif atau positif gitu Ya itu yang akan jadi pertanyaan bagi kita dan akan jadi pergumulan ke kita kan gitu nantinya. Ini kan Ko David bahwa merasa meditasi itu banyak membantu ya. Setelah ikut sampai sekarang ini, Ko David ada nggak mengalami hal-hal yang menyulitkan tapi meditasi itu membantu? Kalau boleh spesifik boleh. Misalnya Ko David boleh ceritakan. Kalau sangat sensitif nggak boleh ceritakan juga nggak apa-apa. Menyulitkan mungkin lebih ke making decision sih. Yes. Jadi kalau yang tadi saya sudah bilang, misalkan kita untuk mengambil sebuah keputusan untuk ya kita menghadapi, apalagi kan kita menghadapi beberapa klien, kita menghadapi beberapa orang, di mana keinginan setiap orang itu, setiap klien itu berbeda-beda, gitu. Kalau jadi dalam satu hari itu bisa mungkin kadang banyak yang komplain, banyak yang mungkin ada yang kadang pun bahkan pendapatnya klien dengan pendapatnya kita bertolak belakang, bisa juga. Nah, dengan kalau sedang kita lagi pusing, lagi hektik seperti itu, kalau kita nggak menghadapinya dengan pikiran tenang, itu pasti nanti akan malah kebawa emosi. Nah, dengan kita meditasi, melatih kita jadi lebih, kalau di saya lebih mengendalikan emosi sebenarnya. Jadi nggak serta-merta, mungkin orang dari klien tadinya marah, misalkan ada marah, kita nggak counter dengan marah, mungkin kita counter dengan tenang dulu, baru kita counternya dengan apa gitu. Jadi kita lebih, dengan kita meditasi, kita jadi melatih aksi dan reaksinya tadi yang saya bilang. Ada gitu. jedanya Jadi, ya. ya ketika langsung ditanya, kita nggak langsung dengan balas dengan jawaban dengan emosi, tapi kita tenang dulu, baru kita reaksinya kita mungkin jelas dengan pelan-pelan, dengan lebih bijaksana gitu. Oke. Lebih ke dari making decision-nya sih gitu. Oke, Ko David, mungkin kalau dibayangkan persepsinya adalah orang-orang yang kayak Ko David deh, di range usianya Ko David. Dan sebenarnya mereka mungkin punya ketakutan untuk belajar meditasi gitu ya. Atau mereka sebetulnya juga ragu-ragu untuk belajar meditasi. Atau bahkan yang udah belajar tapi berhenti gitu loh. Kira-kira pesannya Ko David apa? Kalau namanya kalau menurut saya sih belajar meditasi itu nggak bisa yang cuman hanya dalam waktu singkat. Malah itu harus menjadi habitnya kita gitu loh. Karena kan namanya kita hidup dengan lingkungannya kita itu akan ada toksik banyak banget gitu loh. Dimana cara untuk menetralkannya itu ya hanya dengan meditasi, menurut saya ya gitu loh. Karena kalau dengan meditasi itu melatih kita supaya kita ada hadir dan kita bisa tahu sebenarnya apa yang diinginkan kita itu apa sih gitu loh. Mungkin malah karena balik lagi karena dunia sosial media sekarang, apalagi mungkin kita ngomong banyak konten kreator yang di sosial media itu mungkin dia hidup bukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi bisa aja mungkin dia hidup hanya untuk supaya orang suka di sosial medianya itu seperti apa gitu loh. Jadi kadang orang jadi nggak sadar sebenarnya gue hidup ini kayak seperti ini tuh kita mau apa enggak sih gitu loh. Jadi lebih justru semakin dini kita bisa belajar meditasi semakin baik gitu loh. Jangan kita nunggu, maksudnya nanti deh kita umur 50-an baru kita belajar. Malah kayaknya semakin kita berumur semakin sulit ilmu yang kita bisa serap ya. Karena semakin kita berumur kadang egonya kita semakin diuji. Biasanya seperti itu. Jadi kita kadang tuh mungkin dengan semakin bertambah umur, mungkin sebuah ilmu baru kita akan semakin sulit untuk menyerapnya gitu loh. Oke.
Ya, kayaknya cukup ya, Kak David ya. Thank you Thank hari you ini juga. udah join ke kita punya studio dan juga di open room, udah sharing terkait dengan pengalaman, pembelajarannya khususnya di short retreatnya Go Mindful ya, yang kemarin batch ketiga. Dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Ya tadi sebagai pesannya Ko David supaya mereka nggak takut untuk meditasi dan Betul. juga nggak mempersepsikan meditasi hanya waktu yang singkat gitu ya. Iya. Bahkan itu harus jadi habit. Betul. Oke, thank you Ko. Thank you semuanya. Ya itu teman-teman dari Ko David yang bisa dibagikan inspirasi pada hari ini mengenai meditasi dan juga perjalanannya dalam membantu hidupnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di open room yang berikutnya.